Udah, bener mulai ya. Kita langsung ke save ya? Ya, nanti saya P2 dia ada audio sama yang di Yang selalu kecilin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Aji Saputra dengan NIM 24020231108 dari kelas MPRO 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi normal dan distribusi student berupa video. Eh, Berikut penjelasan dari saya. Jadi, untuk tujuan pembelajaran dari materi 2 ini, yaitu setelah mempelajari materi ini, teman-teman saya yang mendengarkan mampu menjelaskan pengertian distribusi normal maupun distribusi test student, dan mengidentifikasi rumus dan sifat-sifat antara keduanya. Dan yang ketiga ada membedakan kapan menggunakan distribusi normal dan kapan menggunakan distribusi test student. Dan yang keempat terakhir yaitu tujuan pembelajaran ini menyelesaikan soal penerapan distribusi normal dan distribusi test student. Kok nggak bisa digeser? Yang ketiga ada konsep dasar distribusi. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan membahas dulu konsep dasar dari distribusi itu. Jadi distribusi menggambarkan bagaimana data dalam statistik ada banyak bentuk distribusi, yaitu ada distribusi normal, ada distribusi miring kanan atau kiri, dan distribusi seragam. Oh iya, mohon maaf. Tadi bagaimana data tersebar ya teman-teman, karena tadi tidak kebaca. Jadi kita akan bahas dulu distribusi normal. Jadi dari distribusi yang ada dua tadi, kita akan membahas dulu distribusi normal. Distribusi normal merupakan distribusi probabilitas. Ini yang kita bahas ini pengantar ya teman-teman. Distribusi normal adalah distribusi probabilitas kontinu berbentuk kufra atau lonceng atau disebut bell curve. Sebagian besar data mereka berada di sekitar rata-rata atau yang kita sebut biasanya di pelajaran statistika yaitu mean. Nilai ekstrim di kiri dan kanan semakin jarang terjadi. Jadi distribusi normal tuh rata-rata apa sebagian besar datanya atau kebanyakannya disebutnya itu di sekitar rata-rata atau mean. Jadi sebelum kita membahas distribusi normal kita harus tahu dulu sejarahnya. Sejarah distribusi normal diperkenalkan oleh Friedrich Gauss di tahun 1777 sampai pada tahun 1855. Awalnya digunakan untuk memodelkan kesalahan pengukuran bintang di astronomi. Karena itu, distribusi normal juga disebut dengan kurva Gauss. Langsung saja, distribusi normal. Seperti yang kita sudah bahas tadi, distribusi normal itu berbentuk kurva, teman-teman. Saya akan membacakan pengertian dari distribusi normal. Distribusi normal merupakan distribusi probabilitas kontinu yang paling banyak digunakan dalam statistik. Seperti yang sudah bahas tadi, data yang mengikuti distribusi ini akan berbentuk kurva simetris seperti lonceng. Nih, teman-teman lihat di sini. Ini merupakan kufra kufra yang berbentuk lonceng. Nah, atau bell shape curve. Sebagian besar nilai terletak di sekitar rata-rata mean atau mean dan semakin dikit nilai yang menjauh dari mean. Jadi kufranya di sini apa namanya? Kurvanya di sini berbentuk lonceng seperti lonceng. Lonceng kan begini, teman-teman. Nah, ini seperti lonceng ya. Kita hapus lagi. Lanjut. Jadi di sini ada parameter distribusi normal. Di di distribusi normal ada beberapa bagian yaitu salah satunya parameter distribusi normal. Yang pertama ada mu. Mu ini namanya disebut mean. Artinya adalah rata-rata dari populasi. Yang kedua ada sigma. Eh, ada
kan bukan sigma. Ada standar deviasi ini lambangnya teman-teman. Dan sebaran dari data rata-rata. Yang ketiga ada X atau nilai acak. X atau nilai, mana tadi? Yang ketiga ada X atau nilai acak. Dan artinya adalah nilai observasi individu. Rumus fungsi kepadatan peluang yaitu F sama dengan X. F dalam kurung X sama dengan satu dibagi standar deviasi akar 2 2 V E min seperdua min setengah atau min setengah dalam kurung X dikurang min dibagi standar deviasi kuadrat. Rumus ini menggambarkan kufra dari distribusi normal. Jadi apa namanya teman-teman? Ini merupakan rumus inti dari fungsi kepadatan peluang. Px sama dengan satu dibagi apa namanya standar deviasi akar 2 pi e dikurang setengah dalam kurung x dikurang x ini nilai acak ya teman-teman, dan dikurang oleh min lalu pangkat 2, itulah rumus inti dari soal tersebut dari fungsi kepadatan peluang. Jadi di distribusi normal selain ada parameternya yaitu ada sifat-sifatnya. Sifat-sifat distribusi normal yaitu kufra simetris terhadap min. Ada 6 ya teman-teman. Ada kufra simetris terhadap min. Min sama dengan median modus sama dengan modus. Log total di bawah kurva satu sama dengan satu atau yang disebut 100%. Dan sekitar 68% berada dalam kurang lebih plus minus satu 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 standar deviasi dari min, dan sekitar 95% data berada dalam plus minus dua standar deviasi dari min. Dan terakhir adalah sekitar 99,7% data berada dalam plus minus 3% standar deviasi dari min. Sifat-sifat distribusi juga disebut juga aturan dari empiris, teman-teman. Ini adalah contoh gambar kurva yang sudah saya jelaskan tadi beberapa yang berbentuk lonceng. Seperti yang saya jelaskan tadi, angkanya itu rata-rata min teman-teman. Ini berbentuk lonceng. Lonceng yang atasnya ya. Berikutnya, berikutnya ada Z-core atau standarisasi dari distribusi normal. Rumusnya yaitu Z sama dengan X dikurangi bentar teman-teman. Oh iya. Rumusnya yaitu Z sama dengan X dikurangi min dibagi standar deviasi. Z di sini menunjukkan berapa banyak standar deviasi nilai X berada dari rata-rata min. Ya, nih saya berikan tabel di sini teman-teman. Nilai Z, Z sama dengan 0, posisi terhadap minnya tetap tepat di min. Nilai Z positif di atas min, dan terakhir ada Z negatif yaitu di bawah min teman-teman. Jadi kalau Z 0 berarti tepat di min, kalau positif di atas min, kalau negatif di bawahnya. Saya akan memberikan contoh soal di sini ya. Nilai ujian mahasiswa berdistribusi normal dengan rata-rata atau minnya 75, simpangan bakunya 8. Ada pertanyaan yaitu tentukan peluang dari seorang mahasiswa mendapatkan nilai lebih dari 85. Yang pertama kita ubah dulu ke Z-score. Z-score rumusnya yaitu Z sama dengan X dikurang min dibagi standar deviasi. Z sama dengan 85. 8X-nya itu yaitu 75 dan 85 dan eh, apa minnya 75. Dan dibagi tentukan peluang dibagi 8 simpangan baku. 85 dikurang 75 dibagi 8 hasilnya 1,25. Jadi X-nya ini merupakan eh, pertanyaannya dari tentukan peluang nilai mahasiswa lebih dari 85 dan 75 ini dari rata-rata. Lalu dibagi oleh simpangan bakunya 8. Jadi 85 dikurang 75 dibagi 8 hasilnya 1,25.
Di sini ada eh, tabel penyelesaiannya teman-teman. Tadi ini di sini tuh baru baru ubah dulu ke Z-score. Kita akan menyelesaikan soal ini. Jadi di sini saya menemukan standar normal distribusi atau Z-score table. Di sini ada dari tabel Z, sabar ya, teman. Dari tabel Z, P Z lebih besar daripada 1,25. Di sini teman. Sama dengan 0,89, 8944. Maka P dalam kurung X lebih besar daripada 85 sama tutup kurung sama dengan 1 dikurang 0,8944 sama dengan 0,1056. Jadi jawabannya merupakan 10,56%. Jadi jawaban dari pertanyaan yang tadi sebentar, teman-teman. Jawaban dari pertanyaan berapakah peluang nilai masuk lebih dari 85 yaitu 10,56%. Jadi interpretasinya hanya sekitar 10% mahasiswa yang mendapat nilai lebih dari 85. Gitu teman-teman. Jadi untuk penyelesaiannya yaitu kita harus mengubah dulu menjadi Z-score seperti ini. Dan yang terakhir yaitu kita ubah ke menggunakan tabel standar. Lalu kita pergi ke slide berikutnya. Ada contoh soal dua teman-teman. Contoh soal tadi itu berat badan pria dewasa berdistribusi normal dengan min 70 kilogram dan standar deviasi 5 kilogram. Pertanyaannya itu hitung peluang bahwa berat badan seseorang antara 65 kilo dan 80 kilo. Pertama, kita ubah dulu ke Z-score seperti yang tadi kita sudah kerjakan teman-teman. Ubah dulu ke Z-score. Z sama dengan X dikurang min dibagi standar deviasi. Untuk 65, Z1-nya yaitu 65 dikurang 70 dibagi 5. Hasilnya -1. 65 dari antara itu, karena kita harus dibagi dulu guys. Karena ada 65 sama 80, jadi kita harus dibagi dulu yaitu 65 dan 80. Yang pertama, 65 dikurang 70 dibagi 5. 65 dari eh, soal, 70 dari rata-rata berat pria dewasa, dan 5 dari standar deviasinya. Yang kedua, karena pertanyaan kedua 80, jadi 65 tinggal kita ubah ke 80. 80 dikurang 70 dibagi 5, sama dengan 2. Jadi untuk Z1-nya hasilnya -1 dan Z2-nya hasilnya 2. Kita akan menyelesaikan persoalan tadi setelah kita ubah ke Z-score ya teman-teman. Ingat, di sini 65, Z1-nya 1 - 1 dan Z2-nya 2. Kita ubah. Penyelesaian. Dari tabel Z, P sama dengan Z nih, teman-teman. Kalau teman-teman nggak melihat, kita bulatkan di sini. P dalam kurung Z lebih besar 2. Lebih kecil 2. Sama dengan 0,9772. Dan P Z -1 lebih besar -1 sama dengan 0,185 Maka peluangnya itu P dalam kurung 65 lebih kecil X lebih kecil 80 sama dengan 0,172 dikurang 0,1587 sama dengan 0,8185. Jadi setelah hasilnya 0,185, jawabannya merupakan 81,85%. Jadi, karena kita bulatkan ke 82%, jadi sekitar 82% pria dewasa memiliki berat badan antara 65 dan 80 kilo, teman-teman. Jadi, kalau dilihat tabelnya, hasilnya yaitu 0,8185. Jadi, jawabannya yaitu sekitar 82% pria dewasa memiliki berat badan antara 65 kilo dan 80 kilo. Yang kedua, setelah kita
setelah selesai membahas distribusi normal, kita membahas distribusi test student. Distribusi test student merupakan sampel random dari suatu distribusi normal dengan standar deviasi yang tidak diketahui dan ukuran sampel kecil n lebih kecil 30. Ini bentuk kurvanya teman-teman di sebelah kanan ya. Jadi sebelum kita mengetahui membahas lebih dalam sejarah apa distribusi test student, seperti biasa kita akan membahas standar sejarahnya dulu. Ditemukan sejarah tes student ditemukan oleh William Shelley Gosset di tahun 1908. Berarti lebih lama daripada standar apa distribusi normal. Dipublikasikan dengan nama pena atau student karena bekerja di pabrik gear Guinness digunakan untuk analisis kualitas bahan. Jadi pas ditemukannya distribusi student ini karena William Shelley ini ingat ingin mengetahui analisis kualitas bahan karena saat itu dia bekerja di pabrik bir Guinness. Kok bisa gitu? Jadi kita akan membahas rumusnya. Rumusnya yaitu T sama dengan X bar dikurang min atau rata-rata populasi dibagi S. S di sini merupakan simpangan baku dan N merupakan ukuran sampel akar N ya lebih tepatnya. Jadi untuk lebih tepatnya X bar itu rata-rata sampel, eh, min rata-rata populasi, S simpangan baku sampel, N ukuran sampel, dan DF sama dengan N min 1 derajat kebebasan. Ini rumusnya ya. Kita akan membahas sifat distribusi student. Distribusi student mirip dengan distribusi normal. Ya karena apa? Karena sama-sama berbentuk lonceng, teman-teman. Dan kufranya simetris. Mereka memiliki rata-rata sama dengan nol, namun memiliki deviasi standar yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya n sampel, maka akan semakin mendekati distribusi Z normal standar atau dalam kurung derajat bebas sama dengan n-1. Sini ada contoh. N31, DF 30, N20, DF 19, N15, DF 14, N10, dan DF 9. Perbandingannya dengan distribusi normal yaitu perbandingan. Jadi ada perbandingannya antara distribusi normal dan distribusi student. Distribusi normal digunakan untuk uji Z dan berbagai analisis statistik lain ketika parameter populasi diketahui atau sampel besar. Distribusi student digunakan untuk uji T dalam pengujian hipotesis rata-rata pada sampel kecil dan saat standar deviasi populasi tak diketahui. Jadi di tabel kanan ini di kiri ini ada digunakan ketika populasi besar dan minnya tidak diketahui. Rumusnya itu Z sama dengan ini rumus yang distribusi normal teman-teman. Z sama dengan X dikurang min dibagi standar deviasi. Dan di sebelah kanan populasinya kecil kurang lebih dari 30 dan min tidak diketahui. Rumusnya itu T X bar dikurang min dibagi S per akar N. Kufra sebaran sampel distribusi T dan distribusi normal. T-nya 30 teman-teman dan mendekati bentuk distribusi normal. Jadi distribusi testosteron itu tidak lebih dari 30. Ada contoh soal. Sebuah perusahaan mengklaim bahwa rata-rata produksi per unit adalah 50 menit. Untuk menguji klaim ini, diambil sampel 9 unit dengan waktu rata-rata 54 menit. Dan simpangan baku 4,5 menit. Uji klaim perusahaan eh, pada min 0,05. Diketahui X-nya 54, eh, itunya 50, S-nya 4,5 second, N-nya 9, dan DF-nya N-1 sama dengan 8. Lalu, sebentar. 0,5 dua sisi. T sama dengan 54. 54 dari X-nya min 50 dibagi 4,5 per akar 9. 54 dikali 54, 4,5 dihasilkan dari akar 9, dibagi akar 9, 1,5. 4 dibagi 1,5 hasil 2,67. Kita kerjakan menggunakan tabel. Pasti ada tabel teman-teman.
Dari T-table, DF sama dengan 8. Untuk A sama dengan 0,05 dua sisi. Karena 2,67 lebih besar dari 2,306, maka T hitung berada di daerah penolakan H0. Nilai T hitungnya 2,67 dan T-table 23,2306. Tolak HO artinya klaim perusahaan tidak berbukti benar. Ada bukti bahwa rata-rata waktu produksi berbeda secara signifikan lebih dari 50 menit. Jadi, eh, kan tadi di sini perusahaannya mengklaimnya bahwa produksi per unit rata-rata waktunya 50 menit. Padahal setelah dihitung menggunakan distribusi test student, di sini kita bulatkan di sini. Salah. Nah, Pro, ada bukti bahwa rata-rata waktu produksi berbeda secara signifikan dari 50 menit. Nah, itulah teman-teman pentingnya kita baca distribusi normal dan test student. Karena kita bisa mengetahui data-data atau ya inilah seperti produksi ini. Jadi kita kayak tahu waktunya begitulah. Jadi penting memang belajar. Kedua ada contoh soal 2. Contoh soal 2, sebuah mesin baru diklaim dapat menghasilkan rata-rata efisiensi bahan bakar lebih dari 12 km per liter. Sampel 16 mobil diuji, diperoleh rata-rata 12,6 km per liter dengan simpangan baku 1,2 km per L. Per liter maksudnya. Apakah klaim ini beda pada 0,05? Jadi diketahui datanya ada 12,6, X-nya ada 12, S-nya ada 1,2, N-nya 16N, DF-nya 15, lalu ada hipotesis. Hipotesis H0 ya 12 ya dan yang H1 ada lebih dari 12. Lalu T sama dengan 12. Lalu kita langsung kerjakan saja teman-teman. T sama dengan 12,6 dikurang 12 dibagi 1,2 per akar 16. 12,6 dikurang 12 sama dengan 0,6. Lalu hasil di bawah 0,3. 0,6 dibagi 0,3 hasilnya 2,0. Jadi kita akan mengerjakan menggunakan table seperti biasa. Nah, ini dia teman-teman. Untuk DF sama dengan 15, A sama dengan 0,05 satu sisi, T table 1,753. Jadi teman-teman yang bingung bisa melihat di tabel yang sebelah kiri ini sih teman-teman. T hitung lebih besar T table 2,00 lebih besar 1,753. Maka T hitung berada di daerah penolakan H0. Jadi nilai T hitung 2,0 artinya 2,00, T table 1,753. Tolakan nol artinya terdapat bukti bahwa yang cukup kuat secara statistik bahwa rata-rata efisiensi mesin baru lebih dari 12 km per liter pada taraf signifikan 5%. Dengan kata lain, klaim pabrikan terbukti benar secara statistik. Nah, jadi data yang dinyatakan tadi di sini sebelah kiri terbukti bahwa eh, efisiensi mesin baru lebih dari 12 km per liter pada taraf signifikan 5%. Jadi itulah teman-teman gunanya distribusi tes student. Mungkin cukup dari saya Nanda Aji Saputra. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penjelasan. Mohon dimaklumi. Sekian dari saya Nanda Aji Saputra dengan NIM 2403 11 058. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.